Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali dalam pelajaran ekonomi. Untuk hari ini kita akan membahas tentang posting jurnal khusus ke dalam buku besar perusahaan dagang. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana membuat jurnal khusus ya, dan hari ini kita akan memasuki tahap selanjutnya, yaitu akan memposting data yang sudah dibuat sebelumnya itu tadi dengan diposting ke dalam buku besar. Nah, kita lihat dulu buku besar dalam perusahaan dagang terdiri dari ada dua nanti ya. Yang pertama adalah buku besar utama. Buku besar utama ini adalah perkiraan yang ada di dalam suatu periode akuntansi tertentu yang isinya terdiri dari akun-akun yang sama sebetulnya seperti yang ada di dalam perusahaan jasa. Hanya yang membedakannya nanti ada akun khas yang ada dalam perusahaan dagang. Kemudian pencatatan dalam buku besar umum nanti atau dalam buku besar utama ini akan dilakukan secara berkala ya, dan biasanya setiap akhir bulan. Dan itulah salah satu kelebihan dari dibuatnya jurnal khusus ya, seperti yang sudah dibahas di materi yang sebelumnya. Nah, kemudian nanti selain dalam ada buku besar utama dalam perusahaan dagang, juga nanti harus disediakan atau ada buku yang kedua, yaitu buku besar pembantu. Nah, fungsi buku besar pembantu di sini adalah sebagai buku besar tambahan. Nah, tambahan yang nanti akan memberikan penjelasan ya dari buku besar utama. Nah, karena buku besar utama di sini disebut juga tadi buku besar umum. Nah, maka diperlukan adanya data pendamping, yaitu buku besar pembantu. Nah, buku besar pembantu ini adalah sifatnya nanti sebagai pemberi informasi ya yang lebih detail, terutama untuk dua akun ini ya, akun utang dengan akun piutang. Nah, kemudian kita akan lihat sumber yang dibutuhkan untuk membuat buku besar utama ya dalam perusahaan dagang. Nanti untuk buku besar pembantu ada di bahasan selanjutnya ya, setelah materi buku besar utama hari ini. Nah, data yang dibutuhkan yang pertama sudah jelas, di sini diperlukan adanya jurnal khusus. Ya, kemudian ada kolom buku besar utama yang kita siapkan dan formatnya sama ya seperti yang ada dalam perusahaan jasa. Dan yang ketiga adalah neraca saldo. Neraca saldo ini neraca saldo di tahun sebelumnya kalau ada, kalau tidak ada ya cukup yang dua ini saja ya. Nah, kemudian langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan posting jurnal khusus ke buku besar utama. Langkah yang pertama adalah kita akan menjumlahkan angka-angka yang ada dalam setiap kolom perkiraan ya. Kolom perkiraan di dalam masing-masing jurnal khusus. Nah, kemudian juga kita pindahkan nanti jumlah ini ya sesuai dengan posisi di debit dan di kreditnya. Dan yang ketiga nanti di dalam jurnal khusus di posisi rep atau di kolom rep ini nanti dikasih tanda checklist sebagai bukti sudah diposting ya, atau kemudian diberikan nomor perkiraan. Nomor perkiraannya atau nomor akun ini biasanya disimpan di bawah jumlah ya. Sementara nanti untuk di buku besar utama nanti kolom rep ini diisi dengan halaman jurnal. Nah, kita lihat cara postingnya. Nah, ini jurnal pembelian yang sudah kita buat di tahapan sebelumnya ya, dimana di sini masing-masing ini sudah dijumlah ya, sudah dijumlah per kolom kecuali yang di kolom serba-serbi. Nah, kebetulan di kolom serba-serbi di sini ada satu akun, yaitu akun peralatan. Nah, dari jurnal pembelian ini nanti kita akan membuat ini menjadi 4 buku besar ya. Buku besar yang pertama yang akan kita buat adalah pembelian, kemudian perlengkapan toko, dan satu di sini di kolom serba-serbi ada satu akun yaitu peralatan, dan nanti di sebelah ini satu lagi ya, di sebelah kredit ada utang dagang. Kalau nanti di kolom serba-serbi ini kebetulan hanya ada satu, kalau misalnya di sini ada 4, berarti nanti jumlahnya menjadi buku besarnya ya 1, 2,
ditambah dengan 4 menjadi 6, dan satu lagi di sini jadi 7 ya. Jadi nanti kalau yang di kolom serba-serbi dibikinnya satu-satu buku besarnya ya. Kalau yang kolom ini cukup lihat di jumlah akhir saja. Kita akan lihat ya ke proses pembuatan buku besarnya. Ya, kita lihat ini format dari buku besar sama seperti yang ada dalam perusahaan jasa. Kita akan membuat buku besar utama yang akun pembelian dulu. Nah, lihat ya, di nama akun kita isi dengan pembelian, kemudian nomor kode akunnya 500. Nah, kemudian untuk tanggal diisi dengan tanggal akhir bulan ya. Kebetulan ini bulan Oktober, berarti tahunnya ini 2001. Kemudian Oktober, tanggalnya 31. Nah, enaknya kalau kita membuat jurnal khusus ya, ketika posting itu cukup sekali di akhir bulan ya, tidak usah setiap terjadi transaksi seperti dalam perusahaan jasa. Nah, kemudian untuk kolom uraian di sini, uraian ini jurnal pembelian, berarti nanti ini di kolom keterangannya adalah JPB ya. Kemudian repnya diisi dengan halaman 1. Nah, kebetulan ini karena posisinya ada di sebelah debit, tulis di sini di sebelah debit 7.500.000. Nah, berarti saldonya juga bakal ada di sebelah debit, jumlahnya sama 7.500.000. Nah, ini berarti sudah selesai kita memindahkan untuk di akun pembelian yang pertama. Ini perlu kalian perhatikan ya untuk di kolom uraian, karena jurnal khusus itu ada 5 ya. Nah, yang pertama adalah jurnal pembelian ya, nanti ini di kolom uraiannya nanti bisa diisi dengan JPB. Kalau untuk penjualan ya diisi dengan JPJ. Kalau untuk jurnal pengeluaran kas ya, pengeluaran kas nanti diisi dengan JKK. Kalau untuk penerimaan kas, nah nanti diisi dengan JKM. Dan untuk jurnal umum ya, nanti ini diisi dengan JU ya. Nah, itu untuk di kolom keterangan. Nah, ini udah selesai kita pindah ya, dan tadi kalau sudah selesai diposting, ini di bawah nanti dikasih nomor ini ya, nomor kodenya juga disimpan di sini. Ini ciri sudah diposting. Atau di sini dikasih kode, nanti kalau udah semuanya dikasih tanda checklist. Nah, ini untuk yang pertama. Yang selanjutnya kita akan membuat ini yang perlengkapan. Nah, maka di sini ditulis perlengkapan. Untuk perlengkapan kodenya 113 dan tanggalnya sama seperti yang di atas tadi, 2001 Oktober tanggal 31. Di kolom uraiannya ini masih sumbernya dari jurnal pembelian. Berarti di sini ditulis JPB. Repnya 1, ini dari sini, dari halaman ini ya. Kemudian posisinya ini di sebelah debit masih 900.000 ya. Kemudian ini di debit posisinya dan masih 900.000. Nah, ini sudah selesai di buku besar yang kedua, yaitu perlengkapan. Nah, kita akan lanjut ke buku besar yang selanjutnya, yaitu yang ada di kolom serba-serbi. Kebetulan ini hanya ada satu, berarti di sini ditulis peralatan. Ya, peralatan. Nah, ini kodenya 121 sudah disediakan. 121,
Kemudian tanggalnya masih sama, tanggal Oktober 31 ya. Di sini keterangannya masih JPB ya, rate-nya masih halaman 1, posisinya ada di debit ya, ini ada di debit 800.000. Kemudian ini debit, saldonya 800.000 ya. Nah, itu udah selesai. Kemudian kita akan membuat buku besar yang selanjutnya, yaitu utang dagang. Akunnya utang dagang ya, utang dagang kodenya 201. Ini diisi sama 2001 Oktober 31, masih JPB, rate-nya masih 1 ya, karena ini utang kebetulan ada di sebelah kredit, berarti di sini simpan sebelah kredit 9.200.000, posisinya kredit, saldonya 9.200.000. Nah, sudah selesai ya. Ini sudah kita posting semuanya. Ini lupa tadi tidak dikasih kode ya, ini 121, kemudian ya 121, kemudian ini 201, kemudian ini tadi perlengkapan 113 ya. Nah, ini tadi pembelian, ininya 500. Nah, ini berarti udah untuk jurnal pembelian sudah kita posting semuanya. Ingat ya, untuk posisi yang selanjutnya yang ada di ini yang kedua, misalnya nanti di jurnal khusus yang lain, misalnya ada peralatan, tapi peralatannya nanti di sebelah kredit ya, atau di sebelah kredit, jangan peralatan di sini aja ya, yang utang dagang. Misalnya nanti utang dagang di buku besar selanjutnya dibayar gitu ya. Nah, dibayar misalnya tanggalnya tanggal 3, kalau dibayar berarti nanti di sebelah ini ya, di sebelah debit. Misalnya di sini sebelah debitnya 3 juta. Nah, 3 juta. Nah, berarti ini DK ini menunjukkan posisi saldo ada di mana. Nah, ini 9 dikurangi dengan 3 juta, berarti posisinya jumlahnya menjadi 6.200.000 ya. 6.200.000. Nah, 6.200.000 ini posisinya ada di mana? Karena 9 juta ini ada di sebelah kredit dan ini ada di sebelah debit, jumlah kredit lebih besar daripada jumlah debit, maka posisi saldo tetap masih ada di sebelah kredit, maka ini disimpan di sebelah kredit. Jadi debit dan kredit ini bukan menunjukkan yang ini ya, yang ada di sini, tapi ini untuk posisi saldo ada di mana. Dan ingat, saldo kalau debit dengan debit ditambah, kredit dengan kredit ditambah, tapi kalau berbeda posisi itu harus diselisihkan. Dan nanti posisi selisihnya lihat yang paling besar di mana, dan itulah yang dikasih keterangan debit atau kreditnya ya. Nah, itu saja untuk hari ini yang bisa Ibu sampaikan. Nanti kita akan bertemu kembali di bahasan selanjutnya setelah pembahasan buku besar utama ke pembahasan buku besar pembantu. Sekian saja, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.